Alhamdulillah Rabbil Alamin. Doa Asyura, sejarah Asyura telah kita dengarkan bersama dan bersama-sama. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan dengan penuh khudu', tawadhu dan juga penuh dengan ketenangan untuk mendengarkan mauidhah tausiah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Umi Hajah binti Abdul Rahman. Fadhlu sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillah tadi kita sudah puasa Asyura dan insyaallah esok satu kali lagi kita akan puasa. Nabi itu waktu itu puasa Asyura karena ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi ketemu dengan orang-orang Yahudi yang berpuasa di hari 10 Muharram atau hari Asyura. Mereka berpuasa pada hari ini karena mereka berpuasa, mereka bersyukur Nabi Musa selamat dari Fir'aun. Dan di hari 10 Muharram ini adalah hari yang sangat bahagia sebenarnya. Pertama, Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena gara-gara makan buah khuldi, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari syurga. Di 10 Muharram ini Allah mengampuni dosanya mereka. Di 10 Muharram juga Nabi Nuh selamat dari banjir yang sangat besar yang melanda bumi di waktu itu. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Jadi hari 10 Muharram ini adalah hari-hari yang sebenarnya yang menyenangkan karena adalah hari kemenangan. Nabi Isa diselamatkan dan dinaikkan ke langit. Tetapi juga ada kejadian yang sangat tragis, yaitu tragedi Karbala. Kalau kita lihat dari sejarah itu semua, kita bisa melihat bahwa di hari yang sangat mulia 10 Muharram ini, di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam merayakan hari kemenangan. Tetapi kenapa orang Islam sendiri yang menyebabkan hari ini adalah hari anak yatim? 10 Muharram itu dikenal sebagai hari anak yatim karena Sayyidina Hussein meninggal, bisa dibilang ia dimutilasi, kepalanya dipenggal, dan membuat Sayyidina Ali Zainal Abidin menjadi yatim. Dan di hari ini juga diminta kita berpuasa, banyak bersedekah, banyak mengaji, dan banyak bertobat. Dan hari ini sebenarnya hari yang menjadi kemenangan bagi nabi-nabi, tetapi bagi Nabi Muhammad SAW 10 Muharram adalah hari di mana turunannya, cucu kesayangannya dibunuh oleh orang Islam sendiri dari Yazid bin Muawiyah. Ketika Umi belajar sejarah tentang kerajaan kehalifaan Islam, Umi bingung. Waktu itu Umi belajar sejarah Islam dari sudut pandang orang-orang non-muslim, dari sejarah orang-orang Inggris, karena Umi sekolah di Singapura. Kok bisa ya sesama sahabat, sesama orang Islam berani membunuh orang yang Nabi paling sayangi? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bukan orang lain, anak dari Sayyidatina Fatimah, anak dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah sepupu Rasulullah SAW. Kok mereka bisa? Dan itu semua bisa dibilang adalah masih sahabatnya Rasulullah SAW. Tabi'in wa tabi'in. Bukan orang lain, bukan zamannya kita ini, orang yang jauh atau orang yang di Afrika, orang yang masih
Dan mereka masih berhubungan darah. Yazid bin Muawiyah adalah masih dibilang keluarganya Rasulullah SAW. Hanya karena dia mau menjadi orang yang berkuasa, menjadi khalifah. Dia tahu kalau dia tidak berperang, tidak membunuh Sayyidina Husain, dia tidak mungkin bisa menjadi khalifah, keturunannya tidak mungkin menjadi khalifah. Karena kita tahu khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu semua sahabat-sahabat baiknya Rasulullah SAW. Dan itu automatically dijadikan khalifah-khalifah yang pertama. Hanya Sayyidina Abu Bakar aja tidak dibunuh, yang lain semua dibunuh. Untuk apa kekayaan, untuk apa kehormatan, untuk apa pangkat ketika Anda membunuh orang yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana pikirannya, mana logiknya, mana otaknya orang-orang itu. Bayangkan Sayyidina Husain sampai bilang, kakek saya adalah Rasulullah SAW yang membawa Islam kepada kamu, kepada anda-anda semua. Ayah saya adalah Sayyidina Ali, sepupunya Rasulullah SAW. Ibu saya adalah anaknya Rasulullah. Masih saja dia dibunuh. Jadi itu anda-anda itu harus banyak baca sejarah. Kenapa bisa terjadi seperti itu, dan itu jangan diulangi lagi. Kalau orang sudah kita tahu ini orang alim, ini cucu Rasulullah SAW, insya Allah dijaga. Jangan kurang ajar dengan guru-guru kita, dengan ustadz-ustadz kita, dengan ustadzah-ustadzah kita. Mereka yang membuat kita bisa mengenal Islam lebih dekat dengan keturunan Rasulullah SAW. Of course jangan dipuja-puji, tetapi kita harus menghormati mereka. Insyaallah malam ini kita akan sahur lagi supaya tidak sama-sama dengan orang Yahudi yang hanya berpuasa di 10 Asyura. Mestinya tanggal 9 Tasu'ah dengan Asyura 9 dan 10, tapi tidak apa-apa. Sudah lewat. Mestinya hari Senin dan Selasa kemarin kita berpuasa, tapi karena sudah hari Selasa berarti hari Rabu besok kita masih puasa 1 hari lagi. Supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Dan itu pesannya Umi, insya Allah setiap tahun kita akan memperingati hari 10 Muharram. Dan sebenarnya kalau di Singapura itu ada namanya bubur Asyura. Jadi insya Allah besok kita akan buka puasa dengan bubur Asyura. Of course tetap dengan nasi, kerana anda-anda kalau gak makan nasi belum makan namanya. Jadi tetap kita akan masak bubur Asyura untuk kita iftar dan juga tetap buka puasa seperti biasa untuk esok hari yang ke-11 Asyura. InsyaAllah kita semua diberi kesehatan, panjang umur, sehat walafiat hanya untuk beriman, beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga anak cucu keturunan kita, murid-murid kita sampai syurga Jannatul Firdaus. Menjadi keturunannya soleh dan soleha, hafidh hafidhah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, selalu taat beribadah kepadamu ya Allah. Mendapat rezeki yang halalan, thayyiban wal barakah, yang banyak sekalian triliunan dinar yang kami gunakan hanya untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Kami gunakan hanya untuk agamamu ya Allah. Tadi Umi baca ada satu orang kaya di Makassar. Itu punya tanah, di atas tanahnya dia bangun masjid. Sekarang dia sudah hijrah ke Jakarta, masjid itu mau dijual. Terus warga di kampung situ bilang mereka berharap kalau masjid itu dan tanah itu dijual, masjid tetap bisa digunakan oleh warga sekitar situ. Bagi orang kaya ini yang punya lahan yang dibangun masjid, dia tidak peduli. Dia bilang itu sertifikat hak milik, suka-suka saya. Saya mau jual, kalau orang itu mau rubah bukan menjadi masjid, ya itu terserah dia, karena saya sudah menjual. Kok ibu-ibu yang kaya raya ini tidak berpikir ya, dia sudah punya satu masjid di dalam surga, kenapa mau dijual? Harta itu bukan segalanya. Ingat, anda sekarang masih miskin, gak punya apa-apa, karena anda belum punya ilmu yang cukup. Nanti anda akan menjadi orang dewasa, punya ilmu, jadi sarjana, jadi orang kaya raya. Ingat selalu pesan Umi,
Money is not everything. Uang bukan segalanya. Kekayaan itu tidak ada artinya. Bayangkan Anda sudah punya satu masjid di surga, terus Anda mau jual masjid itu. Di surga itu tidak ada artinya harta kita yang di dunia. Mestinya dia ikhlaskan, wakafkan masjid itu buat umat di desa tersebut. Daripada dia jual dan bangun lagi masjid di Jakarta. Katanya dia mau bangun pesantren. Untuk apa? Itu sudah ada. Sudah jadi tabungan dia di akhirat, sudah punya masjid di surga. Untuk apa dia jual yang masjid yang sudah menjadi tabungan dia untuk bangun pesantren lagi di Jakarta? Kita belum tentu bisa selesai bangun, tiba-tiba dia mati. Akhirnya ahli waris tidak mau jadi pesantren. Akhirnya dijadikan night club, dijadikan tempat water boom. Pahalanya kemana? Hancur, habis. Jadi itu pesanan Umi. Sebab itu Umi selalu pesan anak cucu turunan Umi, murid-murid anak cucu turunan Umi, dan murid-murid Umi sampai syurga Jannatul Firdaus. Selamat dapat petunjuk jalan Siratal Mustaqim. Ini kucingnya hati-hati takut dia kencing. Karena dunia ini sudah di depan mata kita. Yang kita kejar adalah akhirat. Jadi jangan pernah kejar dunia. Jadi insya Allah besok kita akan puasa 1 hari lagi. Dan kita akan buka puasa dengan bubur Asyura. Atau buburnya anak yatim. Memperingati tragedi Karbala di Irak. InsyaAllah kita semua selamat sampai syurga Jannatul Firdaus, dilindungi dari segala malapetaka, bala, bencana, hasad, dengki, iri, sihir, dan ketakutan. Kita ingat kita hanya takut kepada Allah, jangan takut kepada yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.